Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi ta'ala min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah wa kulla dhalalatin finnar. Jamaah kaum muslimin, teman-teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena dengan nikmatnya, karena dengan hidayahnya, taufiknya, inayahnya, kita semuanya bisa bersama-sama bertemu, berkumpul di tempat yang insyaallah penuh dengan keberkahan ini untuk kemudian melanjutkan pembahasan kita salah satu kutaib, ya, kita sebut kutaib karena kecil, ya, yang membahas tentang nawaqidul Islam, pembatal-pembatal keislaman yang dimana kita harus mengetahui, tidak kemudian kita amalkan supaya kita tahu dan kita tidak kemudian terjatuh kepada pembatal-pembatal, ya, keislaman. Yang mana jamaah yang dirahmati Allah, di dalamnya kita sudah telah mengkajinya, mulai dari kemudian syirik kepada Allah, kemudian menjadikan selain Allah Subhanahu wa taala wasa'id, ya, perantara-perantara, yang mana perantara ini kemudian membawa kekufuran. Kemudian yang ketiga kita juga sudah membahas, yaitu tentang orang-orang yang kemudian tidak mengkafirkan, tidak memvonis kafir orang-orang yang Allah Subhanahu wa taala vonis kafir, kemudian bahkan membenarkan madhabnya atau kemudian ragu. Maka kita akan membahas pembatal yang keempat. Dan sebelum kita membahas pembahasan yang keempat ini, hukum asal seorang muslim itu tidak boleh mengkafirkan saudara-saudara se-Islam. Tidak boleh juga kemudian menfasikkannya. Karena mengkafirkan atau kemudian memfasikkan seseorang itu adalah hak Allah Subhanahu wa taala secara mutlak. Makanya kita bisa baca di dalam Al-Qur'an, kita bisa ketahui di dalam hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka seseorang tidak boleh semena-mena mengucapkan orang ini kafir, orang ini fasik. Ini perlu kita ingat. Kecuali kalau betul-betul Allah Subhanahu wa taala telah kemudian menghukumi dia itu kufur. Akan tetapi kufurnya juga tidak boleh secara ta'yin. Ta'yin itu artinya memvonis kufur kepada seseorang langsung, personal, tidak boleh. Kecuali kalau sudah ada syarat-syarat yang sudah jelas. Ya, hilangnya mawani', wujudus syurut wad dhawabit, baru kemudian mungkin seseorang yang alim, ulama, ya, boleh kemudian memvonis. Kalau tidak, bahaya sekali, ya. Tidak boleh, kecuali kalau kemudian dia mengatakan barang siapa yang menyembah dan meminta kepada jin-jin dan kemudian berhala, maka hukumnya orang itu adalah kufur dan dia termasuk orang-orang musyrik. Tapi tidak boleh langsung kemudian ke personalnya. Tidak boleh kemudian kita mengatakan, "Loh, kamu fulan." Bahaya. Karena Nabi SAW telah bersabda, yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, diriwayatkan oleh muttafaqun alaih, ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idza kaffara ar-rajulu akhahu faqad ba'a biha ahaduhuma." Kalau seorang kemudian mengkafirkan saudaranya, maka hati-hati, ya. Bisa balik, ya. Kalau seandainya benar mungkin dia kufur, tapi kalau tidak benar dia sudah taubat, maka yang mengatakan kafir kamu ini balik kepada dia yang
kafir. Makanya ya kita juga sering mengingat ada dua orang pada zaman Bani Israel. Yang satu ahli maksiat, tukang maksiat. Maksiat dia lakukan terus-terusan. Yang satunya ahli ibadah, selalu beribadah. Tapi yang beribadah ini karena ingin mendakwahkan, dia selalu kemudian menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Setiap si fulan yang ahli maksiat, tukang maksiat ini bermaksiat, diingatkan sama orang yang ahli ibadah tadi. Terus diingatkan sampai yang diingatkan ini ya enggak terima, sehingga dia mengatakan, Abu Itha alayya raqiba, apakah Allah ini ciptakan kamu tujuannya itu supaya mengingatkan aku gitu? Kok aku ngapain aja kamu ingatkan terus-terusan? Pokoknya saya ngelakukan gini pasti kamu begitu kan? Apakah kamu itu nggak punya penggawean lagi sebenarnya? Kecuali kalau cuma sekedar mengingatkan aku gitu. Akhirnya si fulan yang ahli ibadah ini ya kemudian dia merasa ya didolimi gitu, merasa kemudian ya ini diingatkan baik-baik, ini ternyata kok marah. Akhirnya dia juga emosi. Akhirnya dia mengatakan apa? Ya, innallaha la yaghfirullahu lak. Allah enggak akan mengampuni orang model kayak kamu ini. Gara-gara dia apa? Emosi. Sama saja dengan ya menjadikan rahmat Allah yang luas itu sempit. Sama saja dengan dia itu udah memvonis enggak akan Allah itu ngampuni kamu kayak gini. Artinya udah enggak mungkin Allah mengampuni kamu. Akhirnya kemudian dia matikan oleh Allah Subhanahu wa taala dua-duanya. Kemudian dibangkitkan. Setelah dibangkitkan apa kata Allah? Man dalladzi yata'ala alla aghfiru li fulanin. Siapa tadi yang kemudian bersumpah bahwa saya tidak akan mengampuni si fulan ini? Ya. Kata Allah, inni qad ghafartu lahu wa ahbatu amalak. Saya sudah ampuni si fulan ini, tapi saya ya melenyapkan semua amalan kamu gara-gara tadi. Ya. Maka kita harus hati-hati. Meskipun kita mempelajari seperti ini ya, mempelajari bab tentang nawaqidul Islam yang isinya kemudian siapa ya kayak kemarin man lam yukaffiril musyrikin au syakka fi kufrihim au sahhaha madhhabahum faqad kafara. Barang siapa yang tidak mengkafirkan orang yang kafir, maksudnya orang yang sudah divonis oleh Allah seperti orang yang menyembah selain Allah Subhanahu wa taala. Ini boleh kita katakan mereka orang kafir boleh, tapi meskipun kita sebut mereka orang kafir, ya artinya nggak boleh juga untuk kemudian supaya ada hubungan yang baik bisa didakwai, nggak boleh di depan kita hei kafir, ya nggak gitu, nggak bagus juga. Artinya ya kita sama menghargai gitu. Ya, dalam istilah kafir boleh, kenapa? Kafir kan menutup hidayah gitu. Nah, kalau seperti itu jelas kita. Tapi kalau orang muslim yang kemudian dia tahu, kita tahu bahwasanya mereka itu sholat menghadap kiblat, ya, maka akidahnya itu orang muslim ahlus sunnah wal jamaah lam yukaffiri ahlal kiblah, nggak boleh mengkafirkan ahlul kiblah, ya, selama dia masih sholat, selama dia masih kemudian mengerjakan ibadah. Kalau kemudian dia meminta kepada apa atau apa, selama tidak ada hujjah yang jelas, kita tidak boleh mengkafirkan. Nah, cuman kita belajar seperti ini secara umum, ya. Kita lanjutkan pembahasan kita. Man i'taqada, ini pembatal yang keempat. Man i'taqada anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi au anna hukma ghairihi ahsana min hukmihi kalladhi yufaddiluna hukmat tawaghit ala hukmihi fahuwa kafir. Ini juga pembahasan yang perlu kita jeli, ya. Man i'taqada, siapa yang berakidah, berkeyakinan anna hadiya ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya petunjuk selain petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu akmala min hadihi, lebih baik, lebih sempurna ketimbang petunjuknya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Anna hukma ghairihi ahsana min hukmihi, atau hukum selain hukumnya Nabi, hukumnya Allah lebih baik daripada hukumnya. Artinya barang siapa yang berkeyakinan petunjuk selain petunjuk Nabi itu lebih baik, atau hukum dia lebih baik daripada hukumnya Nabi dan hukumnya Allah, ya. Kalladzi yufaddilun,
seperti orang yang lebih mengutamakan hukmat tawaghid, hukum-hukum taghut ala hukmihi, di atas hukum Allah Subhanahu wa taala, faqad kafar. Maka dia telah kafir. Jadi barang siapa yang meyakini ada petunjuk yang lebih bagus, lebih sempurna ketimbang petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, atau ada hukum yang lebih bagus, lebih layak, lebih sempurna ketimbang hukumnya Allah dan hukumnya Rasul, seperti orang yang lebih mengutamakan hukum tauhid ketimbang hukumnya Allah Subhanahu wa taala dan hukumnya Rasul, maka dia telah kafir. Tapi perlu kita rinci, sehingga kita kemudian tidak mengatakan itu tauhid kafir. Perlu kemudian kita bahas, ya. Jadi di sini kita perlu membahas dua hal. Yang pertama, ya, man i'taqada anna hadiya ghairin Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi. Barang siapa yang berkeyakinan bahwasanya petunjuk selain petunjuknya Nabi lebih sempurna, ya. Ini yang pertama. Apa sih petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, tata cara Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam beribadah, dalam berakhlak, dalam bermuamalah, dalam bab-bab yang lainnya. Artinya adalah hadisnya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam adalah, ya, dari Al-Quran. Jadi siapa yang kemudian mengatakan ada petunjuk yang lebih baik ketimbang petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, padahal kita sendiri sering mengucapkan fa inna asdaqal hadits kitabullah, ya, ucapan yang paling jujur adalah Al-Quran. Wa khairu hadi Muhammad. Ini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang bersabda. Dan petunjuk yang paling bagus adalah petunjuknya Nabi Muhammad. Maka manusia yang terbaik adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dari segala aspek, dari segala sisi. Ya. Kita lihat bagaimana hubungan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan musuhnya, kita contoh seperti itu. Kita lihat bagaimana Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istri-istrinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dengan istrinya seperti apa? Makanya Nabi kemudian mengatakan khairukum li ahli, wa ana khairukum li ahli. Sebaik-baik kalian adalah yang paling baik dengan keluarganya, dan saya yang paling baik dengan keluargaku. Makanya Allah Subhanahu Wa Taala memuji Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam karena akhlaknya. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Dan lemah lembutnya Nabi juga perlu kemudian kita yakini. Makanya ini diantara ulama mengatakan akhlaknya Nabi itu mukjizat. Nggak ada orang yang bisa seperti Nabi. Di antara Nabi ini akhlaknya mukjizat. Jadi kita bagaimana bisa mencontohnya, ya? Kita mencontoh sebisa kita. Tapi untuk menyamai nggak mungkin. Kenapa? Karena ya mukjizat tadi. Wa innaka la'ala khuluqin 'azim. Allah berfirman fa bima rahmatin minallahi lintalah. Karena rahmat Allah Subhanahu wa taala, ya. Sehingga kamu Muhammad bisa layin, lemah lembut kepada mereka. Makanya ketika ada seorang Arab Badui masuk ke dalam masjid, ya. Dakhala Arabiyyun ilal masjid fabala fi ta'ifatil masjid. Tiba-tiba pipis, buang air di pojokan masjid. Fazajaruhun nas, semua manusia kemudian melarangnya. Ada yang mau memukulnya, ada yang, ya. Fanahahumun Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi melarang, jangan. Kenapa? Kalau dia dalam kondisi sedang membuang hajat, membuang, ya, kotoran, kok kemudian dikejar, lari kemana-mana, tercecer kemana-mana, mau dipukuli, diiniin, tapi dilarang oleh Nabi, ya. Kemudian Nabi kemudian meminta, ya, satu ember air, ya. Kemudian uhriqa alaihi, dituangkan. Setelah itu orang Badui juga berdoa senang, ya Allahumma arhamni wa Muhammadan wa la tarhamni ghairana ahadan. Ya Allah, rahmatilah aku dan Muhammad ini, dan jangan rahmati yang lainnya. Kenapa? Karena telah memukiliku, katanya, ya. Seperti itu akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak pernah memarahi, tidak pernah menghardi, apalagi kemudian memukul. Ini akhlaknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang sempurna sekali, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, ya. Maka itulah petunjuk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, sunnahnya, ya, hadis-hadisnya, termasuk, ya, apa yang diajarkan Nabi dari firman Allah Subhanahu
wa ta'ala. Maka kalau seandainya ada seseorang yang mengatakan petunjuk fulan lebih baik daripada petunjuk Nabi, caranya Nabi ngajar kita sholat, caranya Nabi ngajar kita untuk wudhu dikatakan tidak lebih baik daripada fulan, nah ini bisa membawa kepada kekafiran. Nabi yang ngajarkan, petunjuknya sempurna, kita mengakuinya dan ini bagian dari akidah kita. Loh kok ada orang datang mengatakan enggak, ya, enggak bagus, ya. Kalau mau sholat kayak gini nih, kayak saya. Ini ibaratnya kalau masalah sholat, maka bisa kemudian dia masuk ke dalam kekufuran. Ya. Dan ini adalah akidah yang perlu kita paham. Makanya Nabi mengatakan, ya, fa inna astaqal hadits kitabullah wa khairul hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Ya. Akan tetapi ini terkait dengan perkara-perkara yang memang sudah dipatenkan oleh Nabi, yang sudah menjadi tuntunan, yang sudah menjadi, ya, muamalah ibadah kita atau akidah kita. Adapun kalau kemudian seandainya ini hanya sekedar prasangkanya Nabi dalam bab-bab tertentu, contohnya yang pernah terjadi pada zaman Nabi ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berjalan melihat para sahabat, tiba-tiba mereka itu manjat ke korma, manjat di atas korma, kemudian dia mentalqihkan al-korma. Apa itu talqih? Talqih itu ya mengambil serbuk korma, ya, antara laki-laki dan perempuannya dikawinkan gitu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengatakan, saya kira tidak perlu seperti itu, ibaratnya seperti itu, ya. Saya tidak menyangka seperti itu. Akhirnya kemudian sahabat sebagian, ya, meninggalkan, sebagian kemudian menjalankan. Nah ini kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam disebutkan dalam dalam hadis yang disebutkan oleh Musa ibnu Thalha dari bapaknya. Marartu ma'a Rasulillah sallallahu alaihi wasallam biqaumin ala ru'usin nakhl. Ketika itu saya jalan bersama Nabi, ya, lewati ada suatu orang-orang atau kaum itu di Madinah, mereka sedang mentalqih di atas kurma, di atas pokok kurma. Maka Nabi tanya, "Ma yasna'u haula?" Apa yang dilakukan mereka? Faqalu yulaqqihuna. Mereka mentalqihkan kurma itu. Yaj'aluna adz-dzakara fil untha fayulaqqih. Jadikan serbuk yang laki-laki ke perempuan, fayalqahuhu. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ma adzunnu yakni dzalika syai'an. Saya enggak nyangka seperti itu bisa lebih baik. Enggak nyangka. Ini artinya apa? Artinya ini pendapat biasanya Nabi, ya. Bukan dari Allah Subhanahu wa taala. Makanya kadang-kadang kalau pendapat itu seorang sahabat tanya, "Ya Rasulullah, apakah ini dari Anda atau wahyu?" Nah, gitu. Dia dijawab oleh Nabi, dari saya sendiri. Oh kalau gitu ya Rasulullah, enggak seperti itu. Nah, seperti dalam peperangan, ya, mereka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bermusyawarah, ya. Qala fa akhbiru bidzalika fataraquh. Kemudian diberitahu orang-orang itu, oh Nabi itu menyangka begini, akhirnya ditinggalkan, ya. Nah setelah itu ternyata, ya, dibiarkan panen kurmanya tidak sebagus yang biasanya. Akhirnya Nabi mengatakan, antum a'lamu bi umuri dunyakum. Nah, kemudian jamaah yang dirahmati Allah, ini tidak dikatakan kemudian, loh berarti ini petunjuk Nabi tidak lebih bagus. Ya, bukan, ini bukan petunjuknya dia. Ini hanya sekedar apa? Ya, bisa kita bedakan, ini hanya kemudian dugaan. Makanya Nabi kemudian mengatakan, ya, kamu lebih mengetahui tentang urusan duniamu, ya, bukan masalah ibadah, bukan masalah akhlak, bukan masalah kemudian akidah, ya. Ini yang pertama tentang masalah, ya, akidah kita, bahwasanya tidak ada petunjuk yang lebih bagus kecuali petunjuknya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini yang kedua, ini yang masya Allah perlu kita ketahui, ya. Barang siapa yang meyakini, ya, man i'taqada anna hukma ghairihi akmala min hukmihi, ya. Siapa yang berakidah meyakini bahwasanya hukum selain hukum Nabi, selain hukum Allah Subhanahu wa taala lebih baik, kalladzina yufaddiluna hukma tawaghit, seperti orang yang mengutamakan hukum-hukum tauhid, ya. Ini yang kedua, ya. Maka dikatakan faqad kafar, ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Inna anzalna 'alaikal kitaba bil haqqi litahkuma bainan nas bima araqallah." Sesungguhnya kita telah menurunkan kitab, ya, dengan hak,
litahkuma, supaya kalian itu berhukum dengan Al-Qur'an ini, berhukum dengan hadis ya. Bainan nas, di antara manusia, bima arakallah, dengan ya petunjuk yang dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bukan dengan ya apa yang kamu mau, tidak. Jadi kita diperintahkan untuk berhukum dengan yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Makanya Allah juga kemudian mengatakan inil hukmu illa lillah, tidak ada hukum kecuali hukum Allah. Maka kita perlu mengetahui hukum Allah itu apa sih? Ya. Supaya kita nggak salah paham. Jadi hukum ini kata Allah inil hukmu illa lillah. Orang-orang Khawarij mengatakan inil hukmu illa lillah, hukum itu untuk Allah saja, sehingga dia mengkafirkan Ali radhiyallahu an, mengkafirkan Muawiyah, mengkafirkan Abu Musa al-Asy'ari, mengkafirkan Amr ibnu As yang ditunjuk sebagai dua hakim untuk berdamai, dan mengkafirkan sekitar 10.000 sahabat yang mengikuti Ali bin Abi Thalib dan mengikuti ya Muawiyah radhiyallahu anhuma. Gara-gara apa? Dia cuman mengetahui inil hukmu illa lillah. Hukum itu hanya Allah yang menghukumi, tapi kemudian model-modelnya tidak diketahui. Kemudian hadis-hadisnya tidak dipahami. Jadi betul hukum ini adalah hukum Allah Subhanahu wa taala. Jadi dia menyangka bahwasanya, dan tentang masalah takfir, masalah bab iman itu penting sekali jamaah. Kenapa? Karena dengan keimanan itu yang akan bisa membawa kita semua tenang, yang akan bisa menenangkan rumah tangga kita. Kalau seseorang menikah tapi kemudian keimanannya rapuh, bisa saja dia kemudian digoyang dengan bahtera begini-begini, langsung kemudian ya habis. Dengan keimanan yang benar sesuai dengan Ahlus Sunnati wal Jamaah, itu yang akan menerangi rumah tangga kita, menerangi desa-desa kita, menerangi kemudian negara kita. Bahkan ketika kita meninggal dunia, kuburan kita akan diterangi dengan keimanan tadi. Bahkan ketika kita ingin menyeberangi sirat, dengan iman yang benar itu yang akan jadikan ya lampu penerang. Makanya Nabi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Yauma yaqulul munafiquna wal munafiqatu lil ladzina amanu duruna naktabis min nurikum." Orang-orang munafik laki-laki perempuan mereka mengatakan kepada orang mukmin, "Tunggu biar saya ngambil sinar dari kalian semuanya." Sinar apa? Sinar keimanan. Ya. Maka hati-hati. Ya. Masalah keimanan ini, dengan iman ini kita akan menjadi orang yang bahagia di dunia dan beruntung di akhirat. Kita datang menghadap Allah dengan keimanan ya. Inil hukmu illa lillah. Maka kita tahu modelnya hukumnya Allah. Hukum ya Allah Subhanahu wa taala yang kita pahami di dunia ini modelnya ada dua. Artinya hukum kauni. Hukum kauni itu hukum apa? Hukum kauni adalah hukum alam. Yang mana alam ini terjadi semuanya dengan hukum Allah, dengan kehendak Allah. Enggak ada ya kemudian rumput yang kemudian mati kecuali dengan kehendak Allah. Enggak ada daun yang di hutan sana yang paling lebat jatuh kecuali dengan kehendak Allah. Di mana jatuhnya, kapan jatuhnya, jadi apa setelah jatuh, semuanya dengan kehendak Allah Subhanahu wa taala. Seandainya ada ya kemudian gempa bumi, ini semuanya dengan kehendak Allah. Ini namanya hukum alam, dan hukum alam ini adalah makna dari tauhid rububiyah. Artinya kita meyakini Allah lah yang mengatur, Allah yang memiliki. Jadi kalau tauhid rububiyah kita ingat, Rabb berarti Al-Khaliq, Al-Malik, Al-Mudabbir. Kalau rububiyah berarti Al-Khaliq, dia yang menciptakan. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang menciptakan, berarti Allah Subhanahu wa taala yang kemudian memiliki. Kalau Allah Subhanahu wa taala yang memiliki, berarti Allah yang mengatur. Jadi Allah menciptakan, memiliki dan mengatur, ini rububiyah ya. Jadi kita yakin ini hukum alam. Kemudian hukum yang kedua adalah hukum syariat. Apa maksudnya hukum syariat? Ya, hukum berupa undang-undang yang berlaku di antara manusia-manusia yang ada. Dan hukum syariat ini ya adalah hukum yang paling benar dan yang paling bagus. Kenapa? Karena Allah yang menciptakan manusia. Ala ya'lamu man khalaqa wa huwal latiful khabir. Tidakkah zat yang menciptakan manusia itu lebih mengetahui bagaimana manusianya, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengetahui bagaimana cara memberikan hukum kepada manusia dibanding dengan hukum-hukum manusia yang lain yang mungkin ya terbatas waktunya, tempatnya, sehingga
hukum itu diotak-atik, diubah-ubah. Sedangkan hukum syariat, hukum yang Allah sudah tetapkan itu tidak boleh kemudian kita ya otak-atik, apalagi kemudian kita ganti, apalagi kita gandengkan dengan ya hukum-hukum yang tidak benar. Makanya Allah berfirman, wala yusyriku fi hukmihi ahada, tidak ada yang boleh syirik di dalam hukumnya Allah. Maksudnya apa syirik dalam hukumnya Allah? Ya, karena hukum Allah dalam aturan-aturan dan undang-undang ini sesuai dengan akidah uluhiyah. Kita beribadah kepada Allah, maka kita berhukum juga kepada Allah. Kalau hukum alam tadi sesuai dengan akidah rububiyah, karena kita meyakini semua yang terjadi karena kehendak Allah, maka hukum undang-undang tata cara bagaimana kita ini ya bermuamalah dan lain sebagainya di antara manusia, maka ini disebut ini adalah presentasi dari akidah ya tauhid uluhiyah. Sebagaimana kita beribadah kepada Allah, maka kita berhukum kepada hukum Allah Subhanahu wa taala. Makanya tidak boleh ya kita menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia ya. Sehingga kita harus kemudian berhukum dengan hukum Allah. Dan di antara contohnya hukum Allah secara syar'i apa? Contohnya hukum warisan. Yang memang sudah dijelaskan oleh Allah ya. Bahkan Allah sudah menjelaskan dengan perinci sepersepernya, 1/8, 1/6, 1/4, kemudian setengah, dijelaskan oleh Allah Subhanahu wa taala. 1/3 dijelaskan oleh Allah dengan jelas, dan Allah sampai mengancam kalau tidak melakukan seperti itu ya. Dan Allah kemudian menutup dengan ayatnya, Allah lebih ngerti ketimbang kamu. Kadang-kadang kayaknya nggak bagus, kayaknya nggak benar, kayaknya ini Allah lebih ngerti ya. Termasuk hukum hudud, hukum tentang masalah had, hukuman had, kayak yang mencuri dipotong ya. Kayak yang berzina dirajam kalau memang sudah memiliki ya istri, memiliki suami. Termasuk hukum pernikahan, hukum perceraian, hukum-hukum yang sudah diatur di dalam Al-Quran, sudah diatur di dalam hadits, namanya ini hukum syariat ya. Banyak sekali dijelaskan di dalam Al-Quran dan tidak boleh diotak-atik, tidak boleh diubah-ubah ya. Ini hukum syariat yang pertama ya. Kemudian ada hukum yang memang boleh ya, namanya hukum ya yang diambil dari masalihu mursalah, tidak ada syariat secara tegas. Jadi hukum syar'inya Allah itu ya tanda kutip bisa yang pertama ada ayat ya, ada syariat yang tegas, yang satunya tidak tegas. Yang tidak tegas itu maksudnya apa? Hukum yang mana hukum syariat itu tidak menetapkan tapi juga tidak menafikan. Disebut oleh ulama masalihul mursalah. Masalih itu maslahat, mursalah itu yang dilepas. Maksudnya dilepas gimana? Terlepas dari syariat. Artinya syariat tidak menetapkan dan syariat tidak menafikan. Contohnya kayak apa, Ustaz? Contohnya kayak ya kalau sekarang ini kalau nikah kan ada buku nikah. Ini ada masalahnya, supaya orangnya tercatat dan kemudian rapi, nggak ada bohong-bohongan ya. Kemudian semuanya bisa tercatat ya. Ini boleh nggak? Ya setelah diteliti, kemudian dilihat ada nggak kemudian dalil yang melarangnya. Kalau seandainya nggak ada, berarti kemudian ya boleh ditetapkan dan harus ditaati. Kenapa? Karena ini termasuk dari kebijakan pemerintah dan Allah Subhanahu wa taala berfirman, wa atiiullaha wa atiiur rasul wa ulil amri minkum. Selama setelah dilihat dari hadisnya, ayatnya, kaidahnya nggak ada yang menyelisih, boleh. Contohnya apa? Ya, buat hukum ya. Kalau mau Kalau mau sepeda motor sana ada lampu merah, ya. Dikasih lampu merah, ya. Supaya apa? Nggak terjadi tabrakan dan sebagaimana seperti itu termasuk apa? Maslahat ya al-mursalah. Ini boleh ya. Undang-undang lalu lintas, undang-undang bangun ya IMB ya, izin membangun bangunan supaya apa? Supaya ini. Nah, kalau tidak sesuai artinya tidak layak karena menabrak
undang-undang yang syar'i, aturan-aturan yang syar'i, maka tidak perlu ditaati. Contohnya apa? Kalau seandainya satu negara kemudian mewajibkan atau memberikan undang-undang, di situ ada jual beli ribanya, maka kita tidak perlu kemudian mentaatinya. Atau kemudian di sana kita diperintahkan wajib menjual khamr, wajib menjual ini, ya nggak perlu ditaati. Kenapa? Karena kata Nabi, la ta'ata li makhluqin fi ma'siyati al-khaliq. Nggak boleh kemudian ya mentaati ya seseorang ya di dalam bermaksiat atau memaksiati ya Khaliq. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebelum kita menjelaskan tadi hukum-hukum Allah ya yang perlu kita tegakkan, maka perlu kita membaca dalil-dalilnya. Perlu kita membaca dalil-dalilnya. Di antara dalil yang kemudian perlu kita ketahui bahwasanya kita harus berhukum dengan hukum ya, hukum-hukum Nabi, hukum Allah ya. Allah berfirman, inna anzalna alaikal kitaba bil haq. Ini yang kita bacakan tadi. Inna, sungguhnya kita, anzalna, telah menurunkan, alaika, atas kamu ya, al kitaba bil haq, kitab yang itu, kitab itu hak, memiliki kebenaran, yahdi ilal haqqi wa ila tariqim mustaqim, menunjukkan ke jalan yang lurus, menunjukkan kepada hidayah ya. Litahkuma, supaya kamu berhukum dengan kitab itu, bainan nas, antara manusia, bima arakallah, dengan ya kemudian dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan dengan yang kita lihat. Artinya tidak sesuai dengan yang kita mau, enggak, tapi apa yang diinginkan Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan sakarepe dewek, tidak, tapi ya kehendaknya Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam ayat yang lain juga disebutkan, wa anihkum bainahum bima anzalallah wa la tattabi' ahwa'akum, wa anihkum, dan hendaklah kalian berhukum di antara kalian dengan apa yang diturunkan oleh Allah, wa la tattabi' ahwa'ahum, dan jangan ikuti hawa nafsu mereka, wahdharhum an yaftinuka an ba'di ma anzalallahu ilaik, dan hati-hati dan kena fitnah kalian. Makanya Allah juga berfirman ya, wa ma kana lil mu'minin wala mu'minatin idza qadallahu wa rasuluhu amran ay yakuna lahumul khiyaratu min amrihim. Tidak layak kalau orang mengaku mukmin, ngaku mukminah, kalau Allah sudah memutuskan, Rasul sudah memutuskan satu perkara, satu hukum, kemudian dia memilih-milih ya, maka barang siapa wa may yaf'al dzalika, ya maka barang siapa yang melakukan seperti itu, faqad dhalla dhalalan ya mubina, maka dia telah sesat dengan sesat yang nyata-nyatanya. Kemudian kita juga membaca, wa man lam yahkum bima anzalallah faulaika humul ya, ada kafirun, fasikun, dzalimun. Tapi kita perlu jelaskan, barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia ya kafir, maka dia zalim, maka dia fasik. Diulang-ulang sampai 3 kali dalam surat apa? Al-Maidah, yang pernah kemudian viral di 212 itu gara-gara masalah ya ayat ini, wa man lam yahkum bima anzalallah. Tapi kita perlu kemudian membahasnya ya. Di sini jamaah yang dirahmati Allah, kita mengatakan ada ya orang ini yang tidak berhukum dengan hukum Allah, itu kemudian kafir sebagaimana kaidah yang kita baca. Tapi enggak semua ya, ada beberapa poin yang bisa membawa orang ini masuk kekufuran dengan kufur sang sebenar-benarnya, kufur dari keluar dari agama Islam ya. Sebagaimana kita baca tadi ya, man i'taqada anna hadiya ghaira nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadi ya. Barang siapa yang yakin, percaya bahwasanya petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam ya, ada petunjuk orang lain lebih bagus dari petunjuknya Nabi, au hukma ghairi akmala min hukmihi, atau hukum orang lain lebih baik daripada hukumnya Allah Subhanahu wa taala atau hukumnya Nabi ya, seperti orang yang mengutamakan hukum tauhid ya. Kita perlu bahas tauhid juga nanti ini, supaya enggak ya, sekarang ini kan kalau dibahas tauhid itu kayak masa ngeri gitu ya. Udah tauhid itu, padahal tauhid ini istilah Al-Qur'an ya. Istilah Al-Qur'an. Ini kan kita bisa baca ya. Jadi di sini kita ingin menjelaskan siapa sih orang yang berhukum dengan selain Allah kemudian masuk ke kafir, dan kafirnya itu betul-betul mengeluarkan dari agama. Yang pertama, ya, ini bagi yang membuat undang-undang. Kalau seandainya dia meyakini
ya, bahwa berhukum dengan selain hukum Allah Subhanahu wa taala itu ya dibolehkan. Artinya apa? Istihlal, menghalalkan. Nomor satu, kalau dia itu menghalalkan berhukum selain ya dengan hukum Allah, artinya dia membolehkan, maka dia bisa masuk ke dalam kafir yang mengeluarkan dari agama Islam. Kenapa? Karena disepakati man fa'alal muharim. Siapa yang mengerjakan satu pekerjaan yang haram, mustahilan, dia yakin itu halal, fahuwa kafirun ya bittifaq, maka dia telah dikatakan kafir dengan sepakat. Contohnya ada orang yang berzina, tapi dia yakin zina ini halal. Ada orang yang mencuri, dia yakin mencuri itu halal. Artinya dia tidak menghukumi haram, dia meyakini itu halal. Maka seperti ini ya sama saja dengan apa? Jadi kenapa sih dikatakan kafir kalau orang itu berhukum dengan hukum selain Allah? Ya ada syarat-syaratnya. Pertama, karena dia itu membolehkan dan menjadikan itu halal. Ya. Bukan kemudian semata-mata langsung apa? Kafir, tidak. Karena kita perlu digarisbawahi jamaah supaya enggak kemudian nanti ternyata gitu ya. Kita perlu garisbawahi apa? Hukum asal orang berhukum selain hukum Allah itu sebetulnya adalah ya dosa besar, enggak sampai kemudian kufur. Ini yang diambil oleh ulama-ulama Ahlussunnah kita. Sebagaimana yang dikatakan oleh seorang sahabat ya. Bahkan ditafsirkan oleh Ibnu Mas'ud ya, wa man lam yahkum bima anzalallahu faulaika humul kafirun fasikun dzalimun. Beliau mengatakan kita melihat kafir di sini adalah kafir duna kufrun. Kufrun duna ya kufrin, artinya kafir yang masih asghar, kafir yang kecil yang tidak sampai mengeluarkan dari agama Islam. Ya. Jadi tidak kemudian orang yang tidak berhukum seperti itu langsung kafir, enggak. Ya, ini perlu digarisbawahi supaya apa? Supaya kita ini tidak kemudian gampang-gampang ya. Bahwasanya orang ini langsung kemudian mengatakan, "Oh, dia ini berarti langsung kufur." Enggak, ya. Artinya ada apa? Ada catatan, ya. Jadi ada catatan, ya. Jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ya. Jadi yang pertama istihlal, dia menghalalkan. Yang kedua, poin kalau seandainya ya dia berhukum selain Allah bisa dinyatakan langsung kufur ya. Yang kedua kalau dia itu mendustakan hukum Allah. Bagaimana? Dia mendustakan ya hukum selain ya. Jadi dia mengatakan hukum ini bagus dan hukum Nabi, hukumnya Allah itu enggak benar. Dia mendustakan, mentakdzib ya. Tidak sesuai dengan kondisi, tidak kemudian layak dan sebagainya. Maka kaidah kita mengatakan setiap orang yang mendustakan dengan apa yang dibawa oleh Nabi, berarti dia kafir. Ya. Nabi membawa hukum begini, Nabi membawa syariat begini, dia mendustakan. Enggak, sholat itu enggak benar. Enggak perlu sholat. Sholat itu cuma ingat saja kepada Allah. Kalau sholat begini Allahu Akbar, enggak benar itu. Namanya sholat dalam arti bahasa apa? Doa. Jadi yang penting kamu doa. Dan dalam Al-Quran disebutkan wa aqimis sholata lidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Jadi sekedar kamu doa dan mengingat Allah itu namanya sudah sholat. Kemudian mendustakan sholat yang benar, berarti kalau seandainya dia mendustakan, ya bisa menjadi ini. Jadi di sini kalau dia mendustakan hukum Allah atau hukum Rasul. Yang ketiga, tafdhil. Ya. Artinya apa tafdhil itu? Dia mengutamakan hukum manusia ini lebih bagus, lebih layak, lebih cocok ketimbang hukum Islam. Apa hukum pancung itu? Hukum yang enggak berperi kemanusiaan. Masa manusia kok dibunuh? Padahal kalau keluarga kita yang dibunuh, ya, maka kita akan menuntut balas. Dan siapa yang kemudian membunuh, maka yang paling layak dia dibunuh. Kenapa? Karena dia telah mengalirkan darahnya seseorang, dia telah merenggut nyawanya seseorang. Maka yang paling cocok adalah ya direnggut juga. Ya. Bukan kemudian, wah ini tidak sesuai dengan HAM, ini enggak. Ya. Kalau dia betul-betul membunuh dalam kondisi sadar, tidak kemudian ya
tidak disengaja, tapi dia sadar, dia sengaja membunuh, ya, maka hukum yang paling cocok adalah hukumnya Allah, ya. Apa itu? Al-qisas. Walakum fil qisas hayatun ya ulil albab. Kutiba alaikum, ya. Tulis, ya. Diwajibkan kalian, ya, untuk kemudian berhukum dengan apa? Qisas, ya. Wa katabna alaihim fiha anan nafsa bin nafsi wal aina bil aini wal anfa bil anfi wal udhuna bil udhuni was sinna bis sinni wal juruha qisas. Ya, kita wajibkan bagi mereka, jiwa dibayar dengan jiwa, mata dibayar dengan mata, telinga dibayar dengan telinga, kemudian hidung dibalas dengan hidung, luka dengan luka, gigi dengan gigi, ya. Wal juruha qisas, yang melukai harus dilukai, ya, seperti itu. Inilah hukum Allah, ya. Tapi ternyata ada orang yang mengatakan enggak, hukum ini udah enggak layak, tapi yang paling bagus adalah hukum yang sekarang kita buat. Ini yang relevan, ini yang sesuai dengan waktu kita, ini yang sesuai dengan kita semua. Maka kalau ada orang yang kemudian seperti itu, maka bisa saja dia itu masuk ke dalam kekufuran. Kenapa? Karena Allah berfirman, "Wa man ahsanu minallahi hukman liqaumi yuqinun." Mana? Tidak ada yang lebih baik hukumnya kecuali hukum Allah bagi orang-orang yang beriman, bagi orang-orang yang yakin. Ya. Tapi kalau ada orang yang meyakini hukum Islam udah nggak layak, udah, berarti hati-hati. Nah, sekarang yang terakhir, tabdil. Ya. Apa itu tabdil? Mengganti. Contohnya Arab Saudi. Tiba-tiba Arab Saudi kan hukumnya hukum Islam, hukum Al-Quran. Tiba-tiba ada orang datang kemudian jadi rajanya dan mengganti semuanya. Maksudnya bagaimana? Sudah ada hukum syariat yang berjalan dalam satu tempat, satu negara. Tiba-tiba ada orang yang datang jadikan raja, kemudian mengganti hukum itu dengan hukum yang tidak sesuai dengan hukum Allah dan hukum Nabi, maka dia itu masuk ke dalam kekufuran yang mengeluarkan ke dalam agama. Bisa dipahami? Ya. Jadi yang pertama apa? Istihlal. Ya, istihlal itu apa? Istihlal itu dia menghalalkan, ya, menghalalkan hukum, ya, menghalalkan artinya menghapus, menghalalkan itu menjadikan, membolehkan hukum untuk selain Allah. Artinya membolehkan berhukum dengan hukum selain Allah dan dia yakin itu adalah boleh. Ya. Yang kedua dia kemudian mendustakan, takdzib. Mendustakan hukum Allah, mendustakan hukum Rasul. Yang ketiga, tafdil. Tafdil itu apa? Dia mengutamakan, ya, mengutamakan hukum selain hukum Allah Subhanahu wa taala. Mengatakan hukum selain Allah itu lebih bagus, lebih cocok, lebih sesuai. Ya. Yang keempat, ya, tabdil, ya. Yang kelima, musawa, menyamakan. Tabdil itu mengganti. Sudah ada hukum Islam yang berlaku, tiba-tiba ada orang yang datang membuat kebijakan, membuat hukum, dan kemudian mengganti semua hukum Allah dengan hukum yang dia buat. Itu tabdil. Yang kelima, musawa. Musawa itu apa? Menyamakan. Artinya dia menyamakan hukum Allah dengan hukum manusia. Enggak, hukum Allah juga bagus, cuman hukum ini juga sama-sama bagus, ya. Artinya menyamakan. Menyamakan juga tidak boleh, jamaah yang dirahmati Allah. Inilah jamaah yang dirahmati Allah, ya, 5 poin, ya. Kalau kemudian kita terletak naudzubillah atau terjatuh dalam poin-poin ini, ya, maka bisa kemudian terjatuh dalam kufuran yang nyata, ya. Jadi seperti kata Syekh, kalladzina yufaddiluna hukmat tawaghid, ya, ala hukmihi, seperti orang-orang yang mengagungkan, mengutamakan hukum taghut ketimbang hukumnya Allah. Apa itu taghut? Taghut sebetulnya, ya, kita sudah pernah bahas dan dibahas juga dalam forum ini, dalam tempat ini dari usul salasa, ya. Apa itu taghut? Kullu ma tajawazu bihi al-'abdu haddahu min ma'budin au matbu'in au muta'in. Semua yang melampaui batas, ya. Semua yang melampaui batas, ya. Semua atau sesuatu yang hamba itu melampaui batas dari yang disembah, dari yang diikuti, dari yang ditaati. Itu taghut. Jadi
Tauhid itu juga kemudian tauhid takut ya. Nah, tauhid dalam Al-Qur'an sendiri banyak istilah tauhid. Di antaranya Allahu waliyul ladzina amanu ya. Yukhrijuhum minadh-dhulumati ilan nur wal ladzina kafaru awliya'umut tauhid. Jadi tauhid dalam Al-Qur'an artinya juga beda-beda. Ada yang tauhid itu diartikan dalam Al-Qur'an semua yang disembah selain Allah disebut tauhid ya. Yang dia itu rela, bukan kemudian kayak Nabi Isa kan disembah. Nabi Isa nggak tahu, dia nggak rela. Semua yang disembah, ya kullu, ya ma'budin, semua yang disembah, ya selain Allah, kemudian dia rela, itu juga disebut tauhid. Tauhid juga kadang-kadang adalah sihir, ya. Alam tara ilal ladzina utul kitab, ya. Tidakkah kamu melihat alam tara ilal ladzina utu nasiban minal kitab yu'minuna bil jibti wat tauhid. Tidakkah kamu melihat orang-orang yang diberikan kitab, orang Yahudi, mereka itu yu'minuna bil jibti wat tauhid, beriman dengan jibti wat tauhid. Tauhid di sini apa? Sihir, dukun, ya. Tauhid itu kadang-kadang artinya apa? Sesuai dengan konteks ayat. Kadang diartikan ya yang disembah selain Allah, ya. Kadang-kadang sihir, kadang-kadang setan, ya. Disebut sebagai setan, ya. Walladzina kafaru yuqatiluna fi sabilit tauhid. Nah, seperti itu ya. Itu arti tauhid. Jadi tauhid itu ya adalah semua segala sesuatu yang ya batasnya itu melebihi ya. Kullu ma tajawaza bihi al-'abdu haddahu. Semua yang melampaui batas ya dari manusia itu. Kemudian teman-teman jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala juga berfirman, ittabi'u ma anzala ilaikum mir rabbikum wa la tattabi'u min dunihi auliya qalilan ma tadhakkarun. Ini juga ayat untuk supaya kita mengikuti hukum Allah Subhanahu wa taala. Kemudian sekarang yang jadi pertanyaan, apakah ada orang yang berhukum selain Allah tapi tidak kufur? Tadi kan dijelaskan seperti itu kan kufur gitu. Sekarang apakah ada? Ada ya. Bagaimana poinnya? Yang penting dia tidak satu menghalalkan hukum selain hukum Islam. Dia tidak mendustakan hukumnya Allah. Dia tidak kemudian mengutamakan, oh hukum ini lebih bagus daripada hukumnya Allah. Dia juga tidak kemudian mengganti. Dan dia juga tidak menyamakan 5 ini. Berarti contohnya begini ya. Contohnya ada orang yang berhukum selain hukum Allah. Bagaimana? Nah dia itu hidup di negara itu. Dan di negara itu hukumnya sudah adanya cuman hukum itu. Mau nggak mau dia juga harus berhukum dengan itu. Karena belum ada perubahan. Maka dia tidak apa-apa ya. Kenapa? Karena dia rakyat kecil. Dia harus melakukan sesuai dengan hukum itu ya. Kalau seandainya dia itu tidak meyakini ya bahwasanya hukum itu lebih bagus, hukum itu lebih ya atau sama, maka dia tidak sampai kemudian masuk ke dalam kekufuran. Contohnya kalau dia harus nggak mau harus bertransaksi di situ dengan hukum itu, nggak bisa menghindari, maka dengan ya terpaksa orang ini harus kemudian mendapatkan hukum itu, ya bagaimana? Ya, maka dia tidak ya apa-apa. Kalau seandainya dia harus, artinya harus di sini dia memang sudah darurat, artinya harus kamu. Contohnya kalau dia membuat sesuatu dan harus mengikuti hukum setempat yang seperti itu. Ya. Contohnya kalau seandainya ada orang yang buat apa begitu, tapi harus melakukan hukum seperti itu. Ya. Selama dia tidak menghalalkan, tidak mengingkari hukum Islam, tidak mendustakan hukum Islam, tidak mengutamakan hukum yang selain Islam itu, maka dia tidak kemudian sampai kafir, ya tidak sampai kemudian kafir. Kemudian yang kedua, orang yang buat undang-undang. Kalau seandainya dia ya orang yang membuat undang-undang, dia tahu kalau hukum Allah lebih bagus, lebih utama, tapi dia tetap membuat undang-undang dengan undang-undang selain hukum Allah, tapi dia tidak menghalalkan, kafir nggak dia? Dia sebagai pembuat undang-undang dan dia tahu dalam hatinya, dia yakini kalau hukum Allah itu hukum terbaik, tapi dia nyata-nyata tidak mau melakukan itu, tapi dia membuat undang-undang yang sesuai dengan hawa nafsunya.
maka orang ini terjatuh ke dalam dosa besar kufur duna kufrin. Kufur duna kufrin, ya. Tapi kalau dia seorang yang sudah berjuang, karena banyak seperti ini, bahkan ada orang yang kemudian, oh mati-matian saya itu ini sudah menyiapkan bahwasanya hukum Islam harus ditegakkan. Tapi ketika dia menyerahkan draft kepada pembuat kebijakan, ya ternyata tidak disetujui. Ya, orang seperti ini ya artinya tetap berarti harus berhukum dengan hukum ini dong, bukan hukum Islam. Tapi dia sudah berusaha, dia sudah kemudian menyerahkan draft untuk hukum-hukum Allah, tapi nggak disetujui. Nah, orang seperti ini ya bukan kufur, nggak kita katakan kufur yang mengeluarkan agama Islam, ya. Tapi ya minimal ya kalau seandainya dia kena dosa maka disebut kufur duna kufrin, dan itu sebagaimana yang disebutkan oleh Ibnu Abbas, ya, bersama para penafsirnya, ya, bahwasanya itu tidak sampai kufrun, ya, tidak sampai kufur mengeluarkan agama. Jadi jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu tentang pembahasan yang kita bahas, yaitu man ya'taqada anna hukma anna hadiya ghairi Nabi sallallahu alaihi wasallam akmala min hadihi au anna hukma ghairi ahsana min hukmihi. Barang siapa yang meyakini bahwasanya petunjuk selain petunjuk Nabi lebih baik, atau hukum selain hukumnya Nabi lebih baik, seperti orang yang mengutamakan hukum tagut di atas hukumnya Nabi, maka dia telah kafir. Itu kita penjelasannya seperti itu. Jadi tidak serta-merta, ya. Tidak serta-merta orang yang berhukum juga itu kemudian banyak kasusnya, ya. Bahkan seperti yang saya sampaikan, perlu kita ingat, hukum asal orang yang berhukum ya dengan hukum selain Allah itu adalah kufrun duna kufrin. Artinya tidak sampai kufur mengeluarkan apa dari agama. Tapi kufurnya itu kufur asghar. Itu sesuai dengan disebutkan oleh para sahabat. Beliau mengatakan, ya kita melihat ya bahwasanya tidak ada yang menjadikan seseorang itu kufur kecuali sengaja meninggalkan sholat. Kalau seandainya ada orang meninggalkan haji, apakah langsung divonis kufur? Saya kira enggak, ya. Makanya sahabat tadi mengatakan ya seperti itu, ya. Mengatakan seperti apa? Kami melihat bahwasanya ya tidak dikatakan kafir kecuali meninggalkan sholat dengan sengaja. Karena memang sholat ini ya khilaf juga, tapi yang lebih jelas seperti dalam satu riwayat dikatakan al-ahdu bainana wa bainahum as-shalah faman tarakaha faqad kafar. Nabi mengatakan perjanjian kita ya antara orang muslim sama orang-orang bukan muslim adalah sholat. Maka barang siapa orang muslim meninggalkan sholat secara sengaja faqad kafar. Enggak ada ulama kemudian memvonis kalau seandainya ada orang meninggalkan ya, dia contohnya sampai mati enggak haji kemudian kufur, ya. Enggak. Makanya Ibnu Abbas menafsirkan salat menafsirkan ayat wa man lam yahkum bima anzalallahu fa ulaika humul kafirun. Siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah maka dia kafir. Fa ulaika humud dzalimun, maka dia zalim. Fa ulaika humul fasikun, maka dia itu orang fasik. Kata Ibnu Abbas, beliau mengatakan kita melihat menafsirkan ini kufur di sini alladzi laisa kama tarawna, tidak seperti yang kalian lihat, tapi kufur di sini adalah kufrun duna kufrin, dan itu dikuatkan juga dengan pendapatnya Syekh Al-Utsaimin. Bagi negara-negara yang tidak menerapkan hukum Allah, maka beliau negara-negara ini yang membuat kebijakan itu bisa terjatuh dalam kekufuran duna kufrin. Artinya apa? Dosa besar. Tapi kalau dengan 5 poin tadi, menghalalkan, mendustakan, mengutamakan hukum selain hukum Allah, menyamakan atau mengganti, maka bisa kemudian terjadi atau terjatuh kepada kufur besar. Bisa dipahami ya? Allahu a'lam. Ya, mungkin itu yang bisa kita bahas. Mungkin sebelum kita tutup barangkali ada pertanyaan. Ya. Bagaimana kalau kita itu hidup di negeri seperti Indonesia ini,
Nah, misalkan di situ dalam hukum Allah itu zina harus dikisos, tapi di sini kenyataannya di Indonesia tidak dikisos, atau misalkan dosa membunuh hanya dihukum dengan penjara. Terus selebihnya atau bagaimana kita itu menanggung hukum-hukum yang seperti itu? Apa kita itu tetap dipisah di akhirat atau bagaimana? Ya, ya seperti yang kita jelaskan tadi. Jadi ada hukum bagi pembuat hukum, kemudian bagi yang menjalankan hukum. Ya. Bagi yang menjalankan hukum tadi, ternyata kita sudah berada di satu negara yang memang negara itu tidak mengikuti hukum syar'i secara penuh, dan kita ternyata sudah terjatuh dalam kasus itu. Mau nggak mau kita harus mengikuti hukum itu. Contohnya tadi, ya, ternyata kita mendapati ada seseorang yang telah melakukan hubungan dan kita mendapatkannya, dan ternyata kita tinggal di tempat yang tidak menghukumi seperti itu, maka bagaimana? Ya selama kita tidak, maka ini dijawab oleh para ulama, selama kita tidak kemudian meyakini bahwasanya hukum itu lebih bagus, kemudian membolehkan, maka tidak jadi masalah. Kenapa? Karena kita tidak bisa di situ. Ya, bahkan kita tidak boleh kemudian sebenarnya langsung kemudian merajam. Kenapa? Karena itu ya bukan wewenang kita, tapi itu adalah wewenang ya kepala negara atau kemudian yang disebut khalifah, ya. Tapi kalau untuk membuat kebijakan itu lebih yang susah, ya. Artinya yang membuat undang-undang, ya. Kalau yang buat undang-undang ternyata dia tahu dan meyakini hukum Allah lebih bagus, tapi ternyata dia ya membuat dan kemudian mengutamakan, ya. Artinya membuat hukum selain hukum Allah, maka ini bisa masuk ke dalam dosa besar yang disebut sebagai kufrun duna kufrin, ya. Tapi kalau sampai dia bahkan mengatakan enggak, hukum Allah sudah enggak bisa, udah enggak layak, udah enggak bagus, tidak sesuai dengan peri kemanusiaan, udah gini-gini, maka dia masuk ke dalam apa? Kufur besar, ya. Jadi seperti itu. Dan bagi kita yang rakyat, ya, kita sudah dihadapkan dalam kasus seperti itu. Nggak mungkin kemudian kita juga akan mau membunuh. Nggak boleh. Ya. Tiba-tiba kita kemudian, wah ini ana nafsa bin nafsi, jiwa dibayar dengan jiwa. Ya. Akhirnya kemudian yang membunuh kemudian kita juga cari dan kita bunuh juga. Nah, akhirnya nggak bisa juga, ya. Kenapa? Karena kita berada di tempat yang tidak seperti itu. Makanya kita cuman di dalam hati kita yakini, kita betul-betul kemudian hidupkan bahwasanya ya kita tidak menginginkan, kita mengingkari, kita tidak membolehkan, kita tidak membenarkan, ya. Ini yang perlu kemudian kita tanamkan. Wallahu a'lam. Cukup? Ya, kita tutup dengan kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.